SSD awalnya didesain untuk menggantikan hard disk, tapi semakin kesini kok malah kayak semakin cepat rusak ya dibandingin hard disk. Ya, benar sekali. SSD memang dari awal didesain untuk menjadi storage drive yang lebih durable dibandingin hard disk. Alasannya udah jelas, karena dia nggak punya part bergerak. Di dalamnya bukan lagi disk yang muter, ada jarumnya. Jadi waktu itu memang SSD diharapkan untuk bisa menggantikan hard disk sepenuhnya. Soalnya hard disk karena tadi ada yang muter dan ada jarumnya yang jaraknya deket banget sama keping disknya itu ya. Itu kalau dia kepentok dikit, rusak, kegores gitu ya. Tapi SSD seharusnya tidak punya masalah itu. Cuma ujung-ujungnya malah jadi membre. SSD lu harusnya bisa gantiin gua, bukan ikut-ikutan kayak gua. Dan semakin kesini hard disk justru terlihat semakin gagah. Secara daya tahan, secara durability, bahkan kalau sampai terjadi kerusakan, untuk bisa nge-restore file yang hilang, itu hard disk masih jauh lebih enak dibandingin SSD. Tinggal kenapa sih kok SSD jadi nggak bisa sebagus yang diharapkan? Alasannya ada banyak. Walaupun tanpa part bergerak, tapi ternyata SSD masih sama sensitifnya seperti hard disk terhadap gangguan listrik. Tegangan yang nggak stabil ditambah dengan power supply yang busuk akan bisa membuat SSD cepat mati. Hampir sama atau mungkin lebih cepat mati dibandingin hard disk kali ya. Udah nggak kehitung jumlahnya, orang yang beli SSD baru berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, udah rusak bre. Sedangkan hard disk yang sampai puluhan tahun dan masih sehat juga banyak. Nah, gangguan listrik ini bukan hanya dalam bentuk tadi tegangan listrik yang nggak stabil itu nggak, tapi pemutusan listrik tiba-tiba itu juga jadi salah satu faktor utama. Dan pemutusan tiba-tiba ini juga belum tentu karena mati listrik loh. Kalau untuk PC dia mati tanpa shutdown, jadi di force shutdown, itu adalah salah satu bentuk listrik dipotong tiba-tiba. Terus untuk laptop lagi tengah-tengah kerja langsung kamu tutup, itu juga termasuk pemutusan tiba-tiba. Dan hal-hal seperti ini akan bisa menyebabkan SSD menjadi cepat rusak. Tentu saja rusaknya nggak langsung sekali kamu tutup langsung rusak gitu ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan ini yang nggak bisa ditentukan karena akan bergantung pada kualitas masing-masing SSD. Hal berikutnya yang membuat SSD bisa semakin cepat rusak adalah panas, terutama kalau kamu menggunakan NVMe yang udah pakai jalur PCI Express Gen 4 atau Gen 5, terutama Gen 5 yang panasnya luar biasa tinggi. Heatsink bawaan dari SSD atau bawaan dari motherboard yang kelas menengah ke bawah itu umumnya nggak cukup untuk mendinginkan NVMe Gen 5. Jadi untuk saat ini kalau kamu pakai high speed SSD, beli third party cooler untuk SSD kamu bukan lagi gimmick tapi udah jadi kebutuhan. Kalau dipaksain tanpa cooler atau dipasang cooler seadanya yang nggak cukup untuk mendinginkan, itu efek pertamanya adalah throttling. Jadi misalkan dia speednya harusnya bisa 10 GB, ternyata hanya tertahan jadi 3 GB atau 4 GB. Dan kalau dia dalam kondisi sehat aja speednya jadi turun, gimana ceritanya kalau dipaksain dan jadi tambah rusak? Bisa-bisa speednya yang ketahan tadi akan permanen jadi seperti itu. Wi-Fi router super canggih buat kamu yang butuh internet tanpa gangguan. Asus ROG Rapture GT-AX 11000 Pro, Tri-Band Wi-Fi 6 gaming router yang dilengkapi 2,5 dan 10 GB LAN. Total bandwidth hingga 11.000 Mbps dengan 160 MHz channel dan eksklusif Asus Range Boost untuk jangkauan sinyal yang lebih luas dan stabil. Dibekali Extreme Quad-Core CPU untuk performance yang lebih reliable. Selengkapnya cek link di bawah. Hal berikutnya yang membuat SSD cepat rusak ini bikin dilema ya. Ya karena dipakai. Dan ini bukan guyonan ya. Kalau zaman dulu hard disk itu nggak ada batasan apapun. Kau mau isi data seberapa banyak dihapus, isi lagi, bebas, terserah. Selama hard disknya masih sehat, nggak ada gangguan, dia akan bisa terus-terusan dipakai. Tapi SSD beda. Dia punya batasan usia. Ada batasannya berapa banyak data bisa diisiin ke dalam SSD-nya yang biasanya disebut dengan nama TBW. Terabytes written. Berapa terabyte data yang bisa dimasukin ke dalam SSD. Biasanya tertulis di spek ada yang 60, 100 atau 200 terabyte gitu ya batasnya. Nah, cuma batas ini adalah angka kira-kira juga. Ada yang bisa lebih, ada yang ngepas, ada juga yang belum menyentuh TBW-nya udah mati duluan. Jadi angka ini hanya guidance dari pabriknya bahwa kalau kamu sudah mendekati atau udah menyentuh angka TBW-nya, pabriknya udah nggak ngasih jaminan lagi. Jadi ini yang
bikin galau. Beli untuk dipakai, tapi semakin sering dipakai, semakin mendekati ujung usianya. Tapi dari semua hal yang sudah saya sebutin tadi, ada satu yang membuat SSD menjadi semakin cepat rusak. Kualitasnya yang semakin hari memang semakin menurun, bre. Menurun ini ada beberapa. Yang pertama, penurunan karena adanya mass production dan persaingan yang semakin ketat. Jadi kalau kamu cuma bikin barang sedikit, itu kualitasnya bisa dikontrol. Tapi begitu produksinya banyak, ini quality controlnya jadi semakin longgar. Ditambah lagi persaingan, brand-brand baru semakin banyak keluar dan mereka punya quality control yang lebih gak jelas lagi. Begitu dijual juga gampang rusak, tapi karena murah mereka banyak dicari sama orang. Akhirnya brand-brand senior yang tadinya menjaga kualitas, pakai barang yang bagus gitu ya, komponen mahal dan harganya dijual juga mahal, gak bisa bersaing, bre. Mau gak mau mereka harus menurunkan harga yang berarti juga menurunkan kualitas. Jadi kalau kamu lihat SSD 1 terabyte ada yang harganya 700.000 tapi ada yang harganya 2 juta, itu bukan gimmick. Pasti ada alasannya. Kedua, penurunan kualitas yang terjadi adalah yang memang secara general desainnya seperti itu. Gak hanya brand murah, brand mahal sekalipun mau gak mau memang pakainya komponen yang sudah menurun kualitasnya dibandingin SSD generasi awal rilis dulu. Salah satunya adalah teknologi NAND flash yang digunakan. Itu adalah chip untuk menyimpan datanya itu ya. Jadi zaman dulu waktu pertama kali SSD rilis, yang digunakan chipnya itu tipenya adalah SLC, single level cell, di mana di dalam satu chip itu ada banyak selnya dan tiap satu sel itu hanya diisi dengan 1 bit data. Sedangkan sekarang udah masuk ke teknologi QLC, di mana satu sel yang sama diisi 4 bit data, bre. Jadi otomatis kalau kita bicara secara usia bahwa tadi SSD ada batasnya, kalau zaman dulu satu sel cuma diisi 1, ya terisinya bakal lama gitu ya. Tapi kalau sekarang satu sel diisi 4 data, otomatis secara usia hitungan gobloknya ya kan berkurang 4 kali lipat. Tapi hal ini juga bukan karena mereka sengaja, tapi ini adalah tuntutan pasar bahwa SSD itu semakin diminta kapasitasnya bisa semakin gede, sedangkan luas penampangnya itu nggak boleh menjadi lebih besar. Jadi akhirnya gimana caranya satu chip yang ukurannya sama bisa diisi data lebih banyak dan lebih banyak lagi. Ya udah, terpaksa satu sel yang tadinya diisi 1 bit jadi diisi 2 bit, 3 bit sampai akhirnya 4 bit, bre. Jadi akhirnya adalah hal yang wajar kalau SSD zaman sekarang secara daya tahan tidak sebagus SSD saat zaman rilis pertama dulu. Terus gimana baiknya? Apakah kita lebih baik kembali ke hard disk? Iya, enggak juga sih. Lebih tepatnya sekarang pakai kombinasi aja. Kalau kita pakai hard disk itu speednya udah terbatas banget, mentok sekitar 100-an megabyte per second. Sedangkan kalau kamu pakai SSD yang kenceng, yang Gen 5 sekarang itu bisa sampai 10 GB atau 12 GB bahkan lebih. Jadi bayangin dari 100 megabyte naiknya bisa sampai 10.000 megabyte. Gila nggak tuh? Cuma tadi SSD secara durability masih belum bisa terlalu diandalkan, dan yang lebih repotnya kalau sampai terjadi kerusakan, untuk nge-restore datanya lebih setengah mati. Jadi saran dari saya tadi kombinasikan aja penggunaan SSD dan hard disk. Yang utama berarti SSD untuk sistem dan sisakan ruang kosong SSD untuk hal-hal yang sedang kita kerjakan saat ini. Semoga bermanfaat.